Hai, Halo Peti. halo Hesti, Hai. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Peti gimana kabarnya? Sehat-sehat juga. Terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol nih sebentar di sini. Terima kasih juga Jadi sudah mau mengajak aku ngobrol sore ini. sama-sama. Jadi ini buat teman-teman yang sekarang lagi ada di sini. Aku Peti, terus dari podcast Main Mata. Dan ini udah ada Hesti di sini, Hesti Viviani. Dia salah satu, bukan salah satu, dia inisiatornya Baca Bareng ya. Silent Book Club-nya Jakarta juga. Dan Hesti ini ya, menurutku tuh salah satu pembaca yang kalau bisa dibilang tuh super aktif, pakai banget, pakai caps lock deh pokoknya. Kalau ngomongin soal dia ngebahas buku-buku yang dia baca. Kayak parah banget, aktifnya di Instagram aktif, di Twitter aktif, terus mungkin di grup-grup WhatsApp tuh juga aktif juga kali ya. Nah itu aku nggak tahu sih, tapi pokoknya di media sosial tuh aktifnya udah pakai banget deh. Makanya kayaknya cocok banget nih buat membuka, karena kali ini aku pengen ngomongin soal resensi buku. Hesti kan juga sering banget ngulas buku ya, baik itu dia nulis Yes. Instagram, di Instagram feed atau di story atau di Twitter pun juga Mm-mm. sering banget update progres-progres buku yang dia baca. Terus kadang ya nggak jarang juga jadi ngeracunin orang-orang buat ikutan beli gitu. Pastinya. Nah, nah, tapi ya sebelum nanti kita bahas nih soal resensi buku, pengen tahu dulu dong, Mm-mm. Mm-mm. kebiasaan kamu membaca tuh gimana sih dulu awalnya lahir? Kalau aku lihat kan emang papamu tuh aktif banget ya, juga suka Mm-mm. membaca nih, punya hobi yang sama. Ya, betul. Jadi kalau bisa dibilang ya itu udah ada sejak kecil sih, Pet. Jadi kayak yang memang dikondisikan di rumah itu ya setelah maghrib, ya kami kalau misalkan aku lagi nggak ada PR gitu atau nggak ada ujian ya di sekolah ya harus Hmm. buka buku gitu, belajar sih baca gitu. Dan karena kebetulan apa namanya ayahku kan seorang tenaga pengajar, jadi beliau itu mempercayai Hmm. bahwa kita nggak bisa cuma menghimbau tapi juga bisa mencontohkan, karena ya namanya anak-anak kan mostly melihat apa meniru ya daripada dia Hmm. ngikutin arahan dari orang dewasa gitu. Jadi itu yang tertanam juga gitu dari kecil. Makanya kayak semakin besar jadinya uh, kan aku di Surabaya, aku bersama keluarga itu sampai kuliah ya, sampai usia kuliah gitu 2015. Jadi bisa dibilang ya aku melihat orang tua aku baca buku, melihat adik-adikku baca buku, terus setiap akhir pekan pergi ke toko buku itu menjadi sesuatu yang normal buat aku gitu. Jadi begitu aku 2016 aku pindah ke Jakarta karena dapat pekerjaan di Jakarta, itu menjadi udah mendarah daging gitu loh, udah ada Hmm. di dalam diri untuk terus baca gitu. Oke. Okay. Kalau buku pertama nih yang bikin kamu ketagihan, inget nggak apa? Bikin ketagihan. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya malah bacanya baca komik ya, Pet. Jadi bukan kayak teman-teman yang lain yang baca novel Oke, mungkin okay. atau bacaan Iya. baca-baca yang berat. Aku malah Sama, bacanya baca gue komik juga gitu. kok. Jadinya gara-gara itu sih akhirnya jadi suka baca. Tapi Hmm. kemudian diracunin sama mama dengan bukunya Agatha Christie. Lalu kok kayak menyenangkan gitu ya baca bukunya Agatha Christie. Ya udah akhirnya keterusan deh sampai sekarang. Jadi itu jadi comfort genre aku gitu. Oke, berawalnya dari Agatha Christie bagi ya, berarti ya, gitu ya. Mm-mm, mm-mm, betul betul Oke, betul. terus kalau misalnya awalnya kamu mulai ini nih, mulai suka ngebahas buku-buku yang kamu baca tuh. Waktu itu mulainya dari Hmm. kapan sih? Apakah pertamanya menulis blog atau gimana? Awalnya itu aku rajin nulis di Goodreads. Jadi aku udah punya akun Goodreads Hmm. kalau nggak salah tahun 2012. Kalau aku nggak salah ingat ya, 2012 Hmm. itu aku udah punya akun Goodreads. Terus ternyata di sana itu sebagai si usernya Goodreads itu kita bisa nulis berbagai macam resensi gitu di sana terhadap buku-buku yang Ya. kita pernah baca di situ. Terus kedua, aku menemukan komunitas namanya Blogger Buku Indonesia atau BBI. Nah, di situ ternyata Hmm. mereka sekumpulan teman-teman yang suka bikin resensi buku di blog masing-masing. Jadi waktu itu zaman blogspot, WordPress masih
baru-baru Mm-mm. nge-hype kayaknya ya. Aku sendiri kurang tahu kayak gimana. Nah, aku punya blogspot. Jadi ya udah aku dedicate my blogspot untuk bikin resensi buku gitu. Jadi awal mulanya malah dari buku sama dari blogspot sama dari Goodreads gitu. Oke. Terus dari situ sampai sekarang apakah masih nih kalau di Goodreads sih aku lihat masih ya, masih aktif juga Mm, ya, meresensi buku. Terus kalau misalnya untuk di blog ya. sendiri sekarang nih lebih sering gimana nih kalau untuk meresensi? Aku lebih sering di Twitter malah. Udah nggak di blogspot. Jadi Oke. di apa blogspot aku udah berdebu banget, Pet. Kalau dilihat udah kayak jarang, sudah super jarang. Aku lupa malah aku terakhir kali buka blogspotku kapan, tapi itu udah bener-bener udah nggak aku buka. Twitter itu masih Hmm. sering aku pakai sebagai reading tracker pribadi aku. Kalau Goodreads ini nih PR juga karena Goodreads aku sukanya ngeresensi kalau aku lagi buka laptop. Nah, Goodreads itu kan ada Hmm. aplikasi di handphone ya. Kalau aku kayak Ya. ngetik panjang long form di handphone itu kayak apa ya, aku nggak serak aja gitu, pasti pasti kita akan lebih sering apa salah ketiknya gitu. Jadi makanya aku lebih suka kalau misalkan bikin resensi buku di Goodreads kalau pas lagi buka laptop. Nah makanya kayak dengan adanya Twitter yang microblogging dan kita dibatasi cuma Hmm. 280 karakter, jadi kayak itu juga ngelatih aku untuk bikin resensi yang compact gitu loh, yang aku nggak harus ngetik panjang-panjang, tapi kalau bisa inti dari kesan dan pengalaman membaca aku bisa tersampaikan dalam satu tweet gitu. Dan mungkin nggak cuman kamu kayak nulis di Twitter nggak cuman ketika selesai membaca ya. Jadi kadang kan progresnya udah sampai halaman berapa tulis pendapat, udah sampai Ya, halaman berapa tulis pendapat, kayak betul. gitu juga ya. Betul sekali. Iya, jadi makanya tadi aku bilang jatuhnya kayak reading tracker gitu, Patty. Jadi Hmm. kalau di aku ya, karena aku tuh sebenarnya kalau reading tracker itu punya tiga. Jadi Goodreads ada mode yang currently reading lah, yang itu currently reading itu kan sebagai pengguna kita bisa update tiap kali kita udah sampai halaman berapa. Lalu setelah itu aku punya juga di Hmm. Excel, aku punya spreadsheet yang memang untuk nge-track juga gitu. Lalu yang ketiga ya di Twitter gitu, yang paling gampang kalau buat aku anaknya Twitter banget sebenarnya. Jadi aku biasanya ngefoto aku lagi baca buku apa, jadi aku ngefoto covernya gitu, terus aku tulislah itu judul sama si penulis atau pengarangnya, lalu nanti di tweet-tweet selanjutnya aku bentuk dalam thread gitu, dalam kutas. Nah di bawahnya itu ya Hmm. respon aku, pengalaman membaca aku, apakah misalkan kayak baru sampai halaman 10 aku udah ngerasa amazed nih, bukunya bagus gitu-gitu. Jadi kayak udah itu jadi bener-bener di rekaman Hmm. buat aku, jadi tracker aku gitu. Oke. Kalau tracker gitu, terus mungkin kayak misalnya ditulis gitu ya di media sosial. Nanti ketika kepikiran nggak ntar misalnya sampai halaman sekian, wah ternyata bukunya mengecewakan nih gitu. Ada ini nggak kepikiran kayak gitu nggak? Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya emang mengecewakan pada akhirnya ya udah tulis aja sih sebenarnya gitu atau gimana? Iya, aku sih lebih kayak gitu sih, Pet. Jadi karena Hmm. aku percaya banget yang namanya membaca itu kan pengalaman pribadi. Jadi misal gini, misal Patty udah baca duluan buku itu, terus Patty memberikan rating yang bagus gitu. Terus kayak aku kemakan sama reviewnya Patty nih, wah Patty bilang bagus, oke aku baca. Ternyata aku sama Patty punya pengalaman membaca yang berbeda, dan kemudian Hmm. apa ya namanya, impresi aku terhadap buku itu juga berbeda, ya aku akan tulis gitu kayak ternyata sampai bab satu selesai aku masih belum engage nih sama cara penulisannya gitu. Ya udah, aku bisa aja nulis kayak mungkin aku nggak cocok karena gaya penulisannya misalkan lambat, atau ini ternyata Hmm. terlalu banyak detailnya, sedangkan aku anaknya nggak terlalu suka tulisan yang terlalu penuh dengan detail kayak gitu-gitu. Aku akan berusaha jujur tapi sopan, tetap apa ya, nggak berusaha membuat orang lain tersinggung, dan juga aku sebisa mungkin kasih alasan yang logis gitu. Oke. Kalau dari kamu sendiri nih, apa yang bikin kamu tuh nggak berhenti untuk terus apa ya ngebahas buku-buku yang kamu baca gitu? Nggak pernah lupa nih. Untuk setiap buku pasti selalu kamu bahas. Iya betul. Aduh, Patty kayaknya udah kepoin Twitter aku banget nih, dia tahu. Asli, asli. Setiap hari Jadi selalu ada halaman baru pokoknya deh kalau di Twitter. iya betul. Kalau di aku percaya gini sih, Pat.
ini refleksi di diri aku sendiri ketika aku ngebacain review orang gitu ya, mau itu di Instagram, mau itu di Twitter, mau itu di Goodreads gitu, aku selalu merasa aku terbantu dengan dia bikin review, mau itu sependek apapun, mau kesannya ke apa ya, sejelek apapun gitu. Dan karena ada perasaan terbantu itu, aku kayak punya perasaan juga untuk giving back to the community gitu. Aku pingin juga melakukan hal yang sama, karena siapa tahu followers aku atau misalnya ada orang-orang yang nggak sengaja nemuin resensiku gitu, dia terbantu gitu loh dengan apa yang aku tulis soal buku tersebut. Jadi kurang lebih itu yang bikin aku pingin terus-terusan bikin resensi, atau ya setidaknya komen sedikit lah gitu tentang buku tersebut, karena aku juga terbantu dengan review orang-orang lain di luar sana. Oke. Kalau kamu sendiri nih biasanya genre buku apa aja yang masuk ke dalam daftar bacaan? Atau kamu terbuka untuk semua? Menarik banget. Kalau dibilang comfort genre aku itu fiksi dan psychological thriller. Jadi ya tadi Agatha Christie, terus Sherlock Holmes gitu ya, dan beberapa buku-buku yang memang jatuhnya kayak film-film horor thriller gitulah. Nah, cuman saat belakangan ini aku menyadari bahwa ternyata kita itu sebagai pembaca itu tumbuh juga bersama dengan bacaan kita. Aku kayak, karena aku bikin reading tracker ya, Patty, jadi aku tahu banget bahwa umur-umur segini gitu yang kayak aku kan sebentar lagi kepala 3 tuh usianya. Jadi semakin banyak juga buku yang aku baca itu malah non fiksi. Jadi bener-bener yang wow, ini kayak 60% itu non fiksi, 40% fiksi. Jadi kalau bisa dibilang ya terbuka dengan semua genre asalkan topiknya bikin aku tertarik gitu. Jadi kayak belakangan ini bacaanku malah sejarah, terus behavioral economics, abis gitu juga kalau istilahnya popular psychology kayak gitu. Belakangan ini ya, ini udah bulan April, jadi Januari, Maret, April ini udah selama hampir 4 bulan ini bacaanku ke sana. Nah, di tahun lalu bacaanku tuh mostly filsafat sama feminism. Jadi kayak kelihatan banget tuh perbedaannya gitu. Aku sendiri waktu ngecek reading trackerku, kok berubahnya lumayan ya gitu. Oke. Ini ada komen nih dari Armandani, diracunin baca Humankind sama kamu ya? Iya, betul. Karena aku kayak keep blabbering about humankind di mana-mana gitu. Terima kasih Mas Dani. Ini teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya ke Hesti ya soal buku atau soal resensi buku juga boleh taruh aja di kolom komen, nanti kita tanyain bareng-bareng. Terus tadi apa hubungannya nih antara umur menjelang 30 sama bacaan yang mulai ke non-fiksi nih kalau menurutmu? Kalau ini lagi-lagi pribadi. Jadi teman-teman yang mendengarkan jangan jadikan referensi secara umum ya. Balik lagi karena ini kan di aku gitu. Aku melihat diriku sendiri. Nah, kalau aku sih kayak I'm trying to making sense of everything around me gitu loh, Patty. Jadi kok aku bisa, misalkan nih karena aku belakangan baca behavioral economics, kayak aku pengen tahu kenapa sih aku gampang banget teracuni oleh berbagai macam diskonan tanggal cantik yang ada di e-commerce gitu. Apa sih yang membuat aku menjadi, ya kan sekarang tanggal cantik nih 44 gitu ya, promo di mana pun lagi gede-gedean gitu. Kayak aku pengen tahu kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ternyata ketika aku cari-cari, ya itu aku semakin lama kan kita menjadi dewasa itu kayak nggak ada guidebooknya sebenarnya kan, ya udah dijalanin aja. Nah, aku kayak pingin tahu sebenarnya ada nggak sih teori-teori tertentu yang bisa meminimalisir terjadinya kesalahan berpikir gitu loh, yang jangan sampai hanya karena tanggal cantik diskon gede-gedean padahal aku nggak butuh barangnya, aku jadi beli barangnya. Nah, sedangkan kayak duitnya itu bisa aja dialokasikan buat yang lain kayak gitu. Itu ke aku ya. Nah, untuk fiksi itu kalau misalnya aku udah capek sama bacaan-bacaan yang berat gitu, karena tadi kan bacaanku di luar keilmuan latar belakang keilmuanku ya, berarti kayak bisa dibilang aku harus bener-bener take attention banget tuh sama bacaannya gitu. Nah, kalau udah baca fiksi berarti ya balik lagi, fiksi benar-benar untuk meringankan aku, dan biasanya fiksi yang aku pilih ya tadi comfort genre lagi, psychological thriller gitu. Oke. Nah, ini aku mau tanya juga, misalnya nih ya, kalau aku sendiri, kayak tadi misalnya kamu nanya, mempertanyakan gitu, apa hubungannya misalnya antara tanggal cantik sama mungkin impulsif buying gitu ya. Terus emang dari ya, marketplace terutama kan emang sering mengadakan promo di tanggal cantik itu. Terus kenapa jadi pengen belanja gitu kan? Mungkin kalau misalnya pengen
pengen cari tahu buku-buku yang berhubungan dengan itu, bacaan yang berhubungan dengan itu, biasanya kamu caranya gimana? Nah, itu kalau aku biasanya adalah salah satunya sih Goodreads ya. Goodreads tuh bener-bener kalau di aku udah jadi sebuah aplikasi dan media sosial yang cukup penting gitu buat aku untuk ngecek apa namanya buku apa yang sesuai dengan kebutuhanku. Nah, kalau sama teman-teman di sini pernah ngulik Goodreads yang di apa browser ya, yang desktop version bukan yang aplikasi, dia tuh ada kayak beberapa label-label kayak self development, psychology, non-fiction dan lain-lain. Itu aku biasanya perginya ke sana, larinya ke sana gitu, ngecek. Lalu habis gitu kebetulan aku follow beberapa bookstagram juga dan aku memastikan bahwa bookstagram yang aku follow itu punya apa ya frekuensi kesukaan yang kurang lebih sama, tipis-tipis lah bisa dibilang gitu. Jadi kadang aku larinya ke sana gitu. Kayak misal aku ngefollow 3 atau 4 orang gitu, terus setelah aku ngelihat dan aku kepoin bener-bener sampai apa akun Goodreads-nya gitu, oh ternyata seleranya sama nih, oke ya udah kalau misalkan dia bilang kalau buku soal, oh lu lagi butuh bacaan soal behavioral economics ya, udah coba lu baca ini, kurang lebih kayak aku pasti bakal cocok juga gitu. Memang itu nggak gampang sih Tati untuk menemukan teman-teman yang seleranya kurang lebih sama dengan kita. Tapi kalau misalkan kita nggak pernah nyoba untuk coba follow, kepoin lagi orangnya kayak gitu ya nggak bakal ketemu. Gitu. Oke. Memang sih Goodreads tuh juga kayak menjadi surgaku juga kalau misalnya mau cari rekomendasi buku ya. Dan mungkin kalau misalnya nyari rekomendasi buku luar di Goodreads tuh lebih mudah ya, karena kan yang review jauh lebih banyak karena bahasa Inggris. Terus memang juga untuk nyari rekomendasi buku Indonesia di Goodreads itu juga salah satu cara juga, cuma memang sayangnya ya mungkin karena bahasa juga, jadi jumlah reviewernya tuh pun juga nggak sebanyak itu. Terutama sih untuk buku-buku mungkin yang sastra kali ya, gitu. Iya. Gitu sih kalau dan makanya aku juga menganggap memang aku sendiri nih udah baca berapa buku, tapi mungkin yang akhirnya dibahas tuh nggak sama lah sama Hesti nih ya, belum sebanding nih sama Hesti. Aduh jadi malu jumlahnya. Tapi menurutmu nih kenapa mengulas buku itu, bukan menurutmu, mungkin setuju nggak nih ya, kayak mengulas buku itu sebenarnya bukan cuma penting buat kita sebagai pembaca supaya kita dapat rekomendasi buku, tapi sebenarnya juga untuk penulis kan, karena ya itu dia, karena tadi di Goodreads sendiri mungkin belum banyak, kalau untuk buku Indonesia jumlahnya belum segitu banyak, makanya kalau misalnya ada orang-orang seperti Hesti ini dibanyakin yang kena racun juga makin banyak gitu. Alhamdulillah. Terus ini kalau misalnya dari kamu sendiri nih, oh sebentar, sebelum bertanya ini ada yang nanya dari Rik Fuad Wahab. Adakah istilah untuk membaca buku yang berlebih? Jika ada, ciri-ciri kita baca buku berlebih itu seperti apa? Mungkin kalau baca buku berlebih tuh kalau kebanyakan baca nggak selesai-selesai kali ya, atau gimana? Nah, aku nggak tahu juga tuh jawabannya kayak gimana, karena ya balik lagi ya, aku juga nggak expert di bidang ini gitu. Aku ya basically aku suka baca ya emang karena aku suka baca, udah gitu aja pelarian dan hiburanku yang pertama kali aku cari kalau misalnya bosan, suntuk, capek gitu ya, mostly adalah apa namanya baca buku gitu. Jadi aku nggak tahu deh apakah ada istilah resminya dan apakah itu buruk untuk kita gitu, aku kurang tahu. Tapi kalau sampai misal merasa bahwa ternyata membaca buku ini sampai menyita waktu bekerja kita secara formal. Misalkan teman-teman di sini ada yang harusnya kerja 8 sampai 5 sore gitu. Terus karena keranjingan baca, jadi kayak ya nyuri-nyurinya tuh bangetan gitu loh, bukan lagi di break makan siang, tapi bisa sampai molor aja terus gitu baca. Itu kan kayak jangan sampai tanggung jawab kita malah dikorbankan hanya karena kita terlalu suka sama baca. Ya kayak jangan binge watching film juga ya. Kalau kelamaan itu kan juga sampai akhirnya nggak produktif ngerjain yang lain, terus nggak bisa dapet duit nanti buat hidup gitu kan, susah. Ya kalau lebih kayak gitu sih. Iya. Oke, ini halo, mari pada baca. Apa kabar? Ada di sini juga. Terus ini masuk ke resensi buku nih. Aku pengen nanya, kalau misalnya caramu sendiri dalam meresensi buku nih, pertama-tama apa aja tuh step-stepnya yang kamu lakukan?
Ini karena aku udah belajar maksudnya aku sudah pernah menulis resensi kan sejak tahun 2012, dan itu aku belajar banyak banget sesuai dengan, yang pertama aku yang paling gampang kerangka tulisan ala-ala jurnalis yang pakai kerangka 5W1H, itu sudah pernah aku lakukan gitu. Kayak ya teman-teman mungkin tahu 5W1H-nya di jurnalistik, ya kurang lebih aku mencoba seperti itu. Lalu aku juga udah pernah yang mencoba menggali pakai, kalau misalkan teman-teman pernah dapat mata pelajaran bahasa Indonesia, terus kemudian disuruh menyebutkan unsur intrinsik novel. Nah, yang kayak gaya bahasa, plot, penokohan, karakter, gaya penulisan, itu juga aku pakai. Jadi aku berbagai macam cara sih untuk meresensi. Nah, yang belakangan ini aku lakukan adalah aku menyesuaikan dengan keadaan aku saat ini. Jadi misal aku kan barusan aja nulis resensi buku Humankind gitu, dan aku di situ menulis bahwa aku membaca ketika keadaannya ABCD gitu, sehingga nantinya aku berharap teman-teman yang membaca ini itu tahu oh kenapa Hesti ngasih 4 dari 5, karena ketika Hesti baca itu kondisinya lagi pandemi nih, kita lagi butuh sesuatu yang berbau-bau optimis gitu, nggak cuma menakut-nakuti keadaan sekarang. Nah, itu yang aku lakukan sekarang adalah mencoba untuk melekatkan resensi itu dengan pengalaman aku ketika membaca, karena itu mempengaruhi penilaian aku. Tapi yang paling penting, ini yang aku pelajari juga dari teman-teman reviewer ya, itu adalah biasanya yang dicari oleh para pembaca untuk meyakinkan diri bahwa this is worth it or not, itu pertama dari konten apakah membosankan atau tidak, dan kedua, apakah bahasanya sulit atau tidak. Bahasa sulit atau tidak ini lebih ke arah apakah misalkan bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang teknis yang sebelum kita baca itu kita harus punya latar belakang pendidikan tertentu misal, atau bahasa yang umum yang ya udah misalkan aku baca buku-buku sejarah gitu, aku nggak begitu tahu dan nggak begitu ngerti event-event tertentu, tapi karena penulisnya emang nulisnya enak, cara penjelasannya juga gamblang, gampang dimengerti, oh berarti ini bisa nih dibaca sama orang-orang kebanyakan gitu. Jadi sekarang aku beralih ke untuk memberikan penjelasan ke seperti itu sih, Peti, lebih ke bisa dipahami atau tidak oleh orang awam sama membosankan atau tidak. Oke, dua hal itu ya yang penting. Sama memang ini sih tadi yang kamu bilang ya, ada unsur pendapat personalnya. Kamu membaca buku itu dalam kondisi seperti apa, maka respons yang keluar pun bisa berbeda-beda ya, tergantung lagi kondisi pikiran kita saat itu tuh kayak gimana. Iya, betul banget. Oke, dan memang ya menariknya review buku itu kan sesuatu yang pribadi. Mungkin ada nih, misalnya ada saran nggak nih misalnya untuk pembaca ya yang menganggap kayak, aduh takut nge-review buku ini, misalnya orang-orang pada bilang bagus toh, tapi kok aku nggak suka ya gitu. Atau misalnya buku yang orang bilang jelek tapi dia suka gitu. Sebenarnya kan kalau menurut dia itu bagus untuk dia, kenapa nggak dituliskan gitu? Ada nggak tipsnya nih kalau misalnya untuk kayak gitu? Oh, kayak ini yang aku juga sering dapat pertanyaan kayak gitu sih, Peti. Kayak misalkan ada beberapa orang yang ngerasa, oh bukunya A itu kata banyak orang bagus, tapi kenapa sama saya nggak cocok ya? Nah itu nggak apa-apa banget kalau misal mau ditulis, bear in mind teman-teman bahwa membaca adalah pengalaman pribadi. Jadi meskipun kita berada pada misalkan contohnya aja aku sama adik-adikku gitu, kami bertiga pada satu atap yang sama gitu, tapi karena kondisinya memang berbeda, maka pengalaman bacanya pun berbeda walaupun yang kami baca judulnya sama, dan itu nggak masalah. Yang sering kali bikin orang takut kan karena takut langsung dijudge gitu ya, lo aja yang nggak ngerti sama tulisannya gitu loh. Emang kenapa? Orang buku itu setiap buku tuh selalu punya pembacanya kok, dan wajar banget kalau misal ada satu buku yang kita nggak cocok gitu. Itu sama kayak preferensi makanan mungkin ya. Ada orang-orang yang nggak suka makanan pedas, ada orang-orang yang suka makanan pedas, dan nggak ada yang salah dengan itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin takut menjadi anomali dalam menyajikan resensi gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan memang itu sudah resiko sih. Jadi nggak perlu terlalu dibawa ke hati. Kalau misalkan teman-teman misalkan mengatakan tidak setuju gitu ya, ada buku yang selalu dikasih bintang 5, terus teman-teman kasih bintang 1. Coba tuliskan alasannya kenapa. Misal aku waktu itu di salah satu podcast gitu pernah cerita bahwa aku nggak cocok sama tulisannya Dan Brown.
Nah, terus kayak yang di sama si hostnya gitu kayak, wow, ini berani banget ngomong kalau lo nggak cocok sama Dan Brown. Dan aku ngasih tahu kalau iya Dan Brown itu kalau nulis pertama lambat dan detail banget. Aku lemah di situ, kayak aku capek karena harus ngikutin narasi yang lambat dan terlalu mendetil gitu. Jadi aku bilang nggak suka, tapi aku kasih reasonnya, dan reasonnya itu nggak mengada-ngada, bukan yang karena gue nggak suka karena nggak suka aja. Waduh, jangan, nanti kayak orang-orang nggak tahu dong konsepnya apa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih saranku. Oke, berarti kalau memang cocok atau nggak cocok, berikanlah alasan yang menurut pendapatmu pribadi kenapa cocok atau nggak cocok gitu ya. Jadi Iya, kan betul, sebenarnya betul. jadi valid juga. Dan kalau Iya, waktu benar. itu pernah katanya Soleh Solihun ya, memang dibilang ya jangan takut tulis opini lah, karena agama aja bisa diperdebatkan gitu. Jadi kalau opini ya Iya, udah gitu katanya. iya benar Jadi juga katanya sih. Iya. katanya Putih nih ya dari BBB Book Club, takut diserang bala-bala fanboy atau fangirl. Iya sih, betul. Oke. Terus ini ada yang nanya dari asadr_si. Ini sedikit out of topic, Kak. Selain dengan membuat resensi buku, adakah cara lain, Mbak, agar orang-orang di sekitar, khususnya anak-anak dan remaja, agar tertarik baca buku? Oke, ini langsung aku jawab, Pet. Boleh. Kalau tadi di awal-awal aku sempat bilang cerita soal gimana kok aku juga suka baca buku gitu ya. Ya itu, kita nggak cuma menghimbau aja, tapi bener-bener nyontohin bahwa ketika kita bilang ya kamu tuh baca buku dong gitu ya, kita juga baca gitu, nggak cuma ngasih tahu doang. Kalau karena aku sudah terinternalisasi bagaimana orang tua aku nggak cuma menghimbau tapi beneran memberikan contoh bahwa ketika mereka minta aku setelah maghrib TV dimatikan, bilang bahwa kamu kalau nggak ada PR, nggak ada ujian, yaudah kamu baca gitu. Mereka ya baca, either baca koran, baca majalah, pokoknya baca apapun yang mereka bisa baca gitu. Jadi yang sering terjadi saat ini kan kita cuma asal nyuruh, tapi kita nggak memberikan contoh gitu. Kalau sesuai pepatah kata bahasa Inggrisnya kan, we are not walk the talk gitu. Kita harusnya walk the talk dong, nggak cuma ngomong doang. Dan itu yang aku coba lakukan sih, Patty. Jadi aku nggak cuma bikin thread yang bikin reading tracker di Twitter, tapi ya aku bikin acara baca bareng itu, dan mereka pun bisa melihat bahwa oh ya beneran kok Hesti nggak cuma nyediain Zoom, nggak cuma nyediain tempat gitu ya untuk teman-teman baca, tapi Hesti ikutan dan Hesti baca gitu. Nah, itu yang sebenarnya aku coba praktikan juga, dan aku senang sih dengan adanya ini kayak blessing in disguise gitu ya. Ketika kita pandemi, kita belum bisa ketemu, akhirnya baca bareng bisa dijangkau oleh teman-teman yang nggak cuma di Jakarta, asalkan mereka punya jaringan internet dan bersedia untuk berkumpul via Zoom gitu. Dan ternyata responnya sampai saat ini masih positif. Mereka mengatakan bahwa ternyata seru juga ya, diem-dieman tapi ditemenin baca buku walaupun cuma via webcam gitu ya. Dan itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan sih, terus memberikan contoh gitu aja. Oke, berarti ngajakin untuk baca dan ikut nemenin baca ya. Betul. Kayak gitu. Mungkin kalau mau aku tambahin juga, misalnya nih, kalau misalnya untuk tertarik untuk baca buku, sebenarnya kan cara membaca kan beda-beda, ada bermacam-macam lah ya. Ada yang dia membaca buku dalam bentuk fisik, atau misalnya kalau anaknya itu lebih tertarik untuk diceritain dulu atau dengerin versi audio, mungkin ya bisa dicoba dengan menceritakan dulu tentang isi bukunya gitu. Nanti kalau misalnya dia tertarik, ya dia akan membaca juga bukunya. Atau misalnya mulai dari buku yang diadaptasi ke film gitu. Kalau misalnya filmnya bagus, dia suka, mungkin dia juga akan tertarik untuk baca bukunya. Jadi coba berbagai macam cara. Nah, ini ada dari dan aku percaya oh ya, soalnya aku tambahin dikit, dan aku percaya bahwa yang namanya membaca itu pintunya tuh banyak banget, Pat. Orang aku aja suka baca buku karena aku suka baca komik gitu. Komik kan lebih banyak, porsinya kan lebih banyak gambar daripada teksnya ya. Yeah. Jadi aku percaya banget bahwa pintu untuk orang bisa baca dan menikmati kegiatan membaca itu banyak banget. Ada yang dia jadi suka baca itu karena dia penasaran sama film yang lagi dia tonton. Misalnya dia lagi nonton film fiksi soal perang dunia, misal seperti itu. Terus dia ingin tahu, emang bener ya kejadian perang dunia itu seperti yang di film itu. Nah, karena perasaan ingin tahunya itu, akhirnya dia mencari informasi, dan akhirnya jadinya ya baca buku-buku yang memang mengarahkan ke perang dunia. Jadi nggak ada yang salah
kalau tadi bisa dibilang sama Patty nonton adaptasi filmnya itu boleh banget, diceritain dulu juga nggak apa-apa. Di internet, di YouTube itu banyak banget kok apa ya, yang tadi kayak Patty bilang, interpretasi kayak contoh mengalihwahanakan cerita gitu loh Patty. Mungkin Patty pernah nonton di YouTube, nah itu banyak banget. Nah bisa banget dipakai. Iya, betul. Nah ini ada lagi satu dari dimss.k2. Antara resensi buku dalam bentuk tulisan sama audio itu sama nggak Kak? Apa cuma perlu baca yang resensi versi tulisan kita aja? Sebenarnya sih tergantung ya. Kalau misalnya orangnya bikin tulisan terus dia bacakan dalam bentuk audio ya tentu saja sama gitu. Cuman kalau misalnya dia tergantung orangnya yang bikin itu versinya kayak gimana sih. Bisa kalau dia bilang yang audio versi concise, terus kalau misalnya mau yang lengkap dengerin baca tulisannya ya itu juga bisa ya. Beda-beda dari orangnya aja sih kalau itu ya. Betul, betul. Setuju, itu juga preferensi kok. Ada yang mungkin bisa tahu apa podcast Kutu Buku, podcastnya Mas Adit itu kan juga resensi Buku kutu. audio. Nah, itu bisa aja. Oh ya, Buku Kutu kebalik. Jadi bisa coba dengerin di sana juga. Kalau aku pribadi, karena aku anaknya lebih suka membaca dan menulis, jadi lebih nyaman untuk menulis daripada bikin resensi audio gitu. Tapi kayaknya bisa dicoba sih untuk bikin resensi audio. Iya, betul. Boleh dicoba. Ya sebenarnya makanya podcast Mehmata kan juga sebenarnya lagi bikin kompetisi podcast resensi buku nih. Ya karena kalau aku sendiri basisnya podcast. Makanya ngajakin bikin resensinya dalam bentuk audio gitu. Lanjut nih ke soal meresensi buku ya. Biasanya setelah kamu baca, berapa lama sih waktu yang kamu perlu ini untuk bikin resensi? Wah, macam-macam Patty. Ada yang mungkin aku perlu mengendapkan dulu. Itu kalau beneran yang sampai bener-bener bikin aku kepikiran ya, yang bisa dibilang mind blowing versi aku bacanya tuh kayak bisa lama untuk apa namanya mengendapkan. Kenapa aku endapkan? Karena pertama biasanya ada beberapa hal. Aku kan kalau lagi baca buku itu kayak mungkin teman-teman tahu istilahnya active reading ya. Aku nggak cuma membaca, tapi aku annotating sama taking notes. Dan itu kalau pakai buku fisik itu udah pasti tuh bukunya banyak post-it, banyak coret-coret dari pensil gitu. Nah, aku membutuhkan waktu untuk merangkai kesanku dan bagaimana aku mengaitkan kesanku tersebut dengan buku-buku lain gitu. Jadi itu bisa lama. Tapi ada juga buku-buku yang misalkan sekali duduk yang cuma 100 halaman gitu yang bisa aku selesaikan dalam 2 jam. Itu biasanya aku bisa langsung ngasih resensi gitu, resensi yang udah di kepala, aku udah tahu nih, aku mau ngepost soal aku suka bukunya karena bukunya ABCD gitu lah, penulisnya begini-begini, menarik bla bla bla, dan kalau kamu pingin baca sebaiknya kamu baca yang kayak gini gitu. Jadi ada beberapa ini sih, tergantung kondisi bukunya juga. Oke. Antara buku fiksi atau non fiksi itu treatmentnya udah beda lagi ya? Iya, betul. Betul banget. Kalau versimu nih, gimana caramu menilai, kalau menurut pendapatmu pribadi ya, gimana caramu menilai sebuah buku itu bagus atau enggak? Wah, sulit ya. Langsung dikasih pertanyaan sulit nih. Buku yang bagus itu yang bisa bikin aku mikir, terus abis gitu meninggalkan banyak banget notes di bukunya. Jadi benar-benar yang bisa benar-benar post-it di mana-mana. Wah gila sih, itu bisa benar-benar aku melingkari banyak hal di situ gitu. Itu bagus. Kamu melingkarinya pakai pensil? Apa pakai bolpen? Pensil. Pensil. Belum setega itu. Okay. Jadi kalau misalnya kayak baru-baru ini aku baca Humankind gitu ya. Nah, Humankind tahu kan di Goodreads aku kasih bintang 5 gitu ya. Karena itu benar-benar mind blowing buat aku yang selama ini mematahkan belief aku terhadap beberapa hal. Ya, kayak beliefnya itu tuh kayak wah udah mengakar nih. Ini kayak nggak bisa dipatahin sama hal lain. Ternyata di buku Humankind dibahas dan aku merasa wah ternyata ada ya pendapat-pendapat bagus gitu ya di dalam menentang suatu teori gitu. Nah, itu tuh kayak wah aku nggak bisa dibilang susah untuk sekedar mengekspresikannya di tweet, makanya aku bikin resensi panjang gitu. Beda sama ketika aku baca bukunya Bill Gates gitu kan. Baca buku Bill Gates buat aku kayak aku udah tahu nih, udah ngerti jalan pikirannya gitu. Jadi ya aku cuma kasih bintang 3 dari 5 kayak gitu. Oke. Ini ada yang nanya, sebentar. Tadi Armandani sempat komen soalnya. Kemarin kamu sempat bikin roasting ya? Dia bilang ini, kemarin nonton roasting Hesti,
dan aku terpukau dengan diskusi kalian, terutama soal ngurangin baca buku penulis Cichet. Ada terlalu banyak buku sementara usia kita nggak makin muda, jadi perlu ragam. Oh itu betul banget sih, ada terlalu banyak buku, betul. Memang ya Betul, dan betul. makin bertambah ya. Kamu mungkin juga berarti secara sadar nggak sadar kayak tiap tahun tuh preferensi membacanya berbeda-beda ya, genre bukunya ya. Betul. Betul, makanya aku bilang aku punya reading tracker di Excel itu karena Hmm. benar-benar aku detailin, Patty. Jadi gak Hmm. cuma dari genre, non fiksi-fiksi, tapi juga medianya apa, apakah digital atau printed gitu. Lalu kemudian yang Hmm. nulis gendernya apakah laki-laki atau perempuan. Terus kemudian baru apakah mereka white atau people of color. Itu benar-benar aku trackingin Oh, karena aku ingin tahu wow. sebenarnya Oke. karena itu berpengaruh karena aku merasa ya itu berpengaruh dari cara berpengaruh ke cara berpikir aku. Kalau aku terlalu banyak baca bacaan white cis male gitu kayak tadi dibilang sama Mas Dani gitu ya, itu akan kelihatan Hmm. banget ntar aku akan seperti itu gitu. Makanya I need to membuat menjadi lebih beragam dengan memperbanyak bacaan-bacaan dari mungkin orang-orang kulit berwarna, dari para perempuan kayak gitu. Oke. Mungkin nih yang belum tahu nih, kalau nggak salah aku sempat sempat lihat di mana gitu. Memang Hesti ini backgroundnya librarian ya. Betul. Betul. S1-nya Makanya ilmu sangat, perpustakaan. makanya sangat teliti sekali nih soal mendokumentasikan pengarsipan Iya, gitu. Jadi luar biasa sih emang. betul betul. Ini ada yang nanya, Rik Fuad Wahab lagi. Mbak Patricia dan Mbak Hesti, adakah target membaca dalam setahun? Wah, kalau aku nggak ada, karena kalau aku memang pembaca yang cukup lambat, jadi kayak ya udah menikmati aja baca buku apa selesai. Cuman memang aku baca biasanya nggak satu buku nunggu selesai, tapi beberapa buku sambil dibaca barengan, ya ntar lihat aja selesai duluan yang mana gitu. Kalau Hesti gimana? Kalau aku setiap tahun aku punya target yang aku taruh di Goodreads Reading Challenge karena selalu aku Hmm. nulis ya. Dan untuk tahun 2021 ini, jadi karena pandemi ya, Peti, aku biasanya Hmm. cuman pakai angka. Jadi misalkan setahun 52 buku gitu ya, cuman pakai angka. Terus Hmm. per 2020 kan kita pandemi, jadi stay at home gitu. Hmm. Apa ya namanya, waktu untuk membacaku tuh jadi makin banyak karena kan kita tidak bisa commute ya kan, jadi apa-apa dari Ya. rumah. Ya waktu-waktu commute kita tuh aku gantikan dengan waktu membaca, dan itu aku bisa lebih dari 100 buku tuh dalam setahun di 2020. That's why 2021 aku bikin nggak cuman angka 52 buku, tapi aku juga punya tantangan baca untuk diriku sendiri, yaitu 21 books in 2021. Jadi ada 21 judul buku yang harus aku selesaikan di 2021. Itu tantangan baru karena biasanya aku nggak tidak menargetkan harus baca buku apa aja, tapi benar-benar pure cuman jumlah. Yang tahun ini aku punya tantangan sendiri untuk menyelesaikan buku-buku yang udah aku set dari awal tahun gitu. Oke. Ya, berarti nanti kita lihat akhir tahun kayak gimana nih. Ini ada yang nanya lagi, Dims K2, kalau kita nyebutin kalimat atau adegan favorit dari buku yang lagi diresensi itu boleh nggak, Kak? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak masalah ya nyebutin kalimat, karena aku juga suka ketika misalnya ada yang ngasih tahu quote favorit mereka dari buku itu tuh seperti apa gitu. Terus ketika baca kan, wah keren banget nih tulisannya, jadi pengen baca juga gitu. Sama adegan favorit Yes, juga betul. sebenarnya nggak apa-apa asal mungkin jangan spoiler ya, karena kan ya ada Yep. beberapa pembaca yang memang sensitif sama spoiler gitu. Kalau kamu Betul, ada betul. tambahan mungkin? Aku biasanya menggunakan kutipan favorit itu untuk memperkuat statement aku kenapa aku suka, atau statement aku kenapa aku tidak suka gitu. Terus aku menjelaskan. Jadi Oh, oke. biasanya di Goodreads itu aku membuka setiap resensiku di Goodreads dengan kutipan dari buku Hmm. itu, lalu aku jelasin kutipan tersebut adalah bla 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 bla. Terus aku kayak bilang ya itu yang menjadi pemantik kenapa saya tertarik untuk membaca buku ini kayak gitu. Jadi nggak masalah selama nggak spoiler. Aku sebisa mungkin tidak spoiler karena ya itu menghargai Hmm. teman-teman yang pingin mendapatkan informasi tanpa harus terpapar dengan spoiler. Setuju. Ada lagi dari Pitch Book Love. Mungkin ini agak melenceng, tapi aku penasaran dengan cara kalian mengatasi reading slump. Wah, biasanya sih kalau aku lagi males baca ya cari kegiatan yang lain sih, nonton film dulu, mungkin kayak ya nonton series, nonton apa, terus kayaknya ujung-ujungnya nanti nggak tahu ya, selalu ada kekangenan untuk balik membaca sih. Oh. Ya, 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 ya. Kalau Patty larinya ke nonton ya. Nah, aku tuh beneran yang kalau bisa Iya. dibilang apa ya? Aku tuh langganan streaming service nonton kayak Netflix atau HBO Go tuh kayak
cuman sebagai pajangan kalau bisa dibilang. Kalau karena aku kan nonton anime ya, di Netflix tuh banyak banget anime, jadi aku langganan karena aku butuh anime. Tapi aku kalau reading slump nggak lari ke tontonan, larinya ke buku juga, yang mana itu bukunya balik lagi fiksi dan comfort genre aku, psychological thriller lagi. Kalau misalkan itu berarti nggak reading slump, tetap baca. Iya, tapi itu caranya gitu. Atau kalau enggak, aku membaca ulang tuh buku-buku yang sudah pernah aku baca, kayak yang sering aku baca ulang tiap kali aku reading slump itu ya bukunya Agatha Christie yang And Then There Were None itu udah nggak tahu udah berapa kali tuh aku baca buku itu tiap kali aku reading slump gitu. Itu untuk meningkatkan kayak aku kangen rasanya membaca gitu. Ya udah, ntar kalau misalnya udah selesai aku balik ke bacaan-bacaan yang waktu itu stuck aja belum aku lanjutin. Oke. Dan mungkin ya kalau misalnya kamu ngerasa kamu lagi stuck sama bacaanmu, mungkin emang belum saatnya baca buku itu juga bisa loh. Jadi coba aja cari-cari bacaan yang lain. Iya, betul. Dan jangan merasa takut untuk tidak menyelesaikan bacaan. Once again, yang namanya membaca itu pengalaman pribadi, teman-teman. Jadi, kalaupun teman-teman cuma sampai kayak setelah 2 bab saya nggak cocok, ya udah nggak apa-apa. Dilupain aja, ganti sama bacaan lain. Gitu. Mungkin ada yang suka ngerasa bersalah kalau yang istilahnya kan did not finish ya? Yes, jangan rasa seperti itu, ngapain, nggak usah. Oke. Kalau kamu sendiri nih, misalnya aku tanya, rekomendasiin satu penulis Indonesia ya, yang menurutmu karyanya harus kamu baca, kamu akan bilang siapa? Ahmad Tohari. Oke. Semua bukunya ya? Iya, itu bener-bener, mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Indonesia di sekolah pasti tahu Ronggeng Dukuh Paruk itu kan selalu menjadi, potongannya tuh selalu ada di soal ujian. Aku tertariknya pertama kali karena baca potongan itu di soal ujian, Peti. Bener-bener yang kayak bagus ya buku ini gitu. Terus aku nyari di perpustakaan sekolah. Jadi aku pertama kali kenal dengan tulisan Ahmad Tohari itu di SMP. Terus kemudian ternyata perpustakaan SMP aku punya tuh Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, karena ya namanya juga perpustakaan ya, kan nggak bisa pinjam lama-lama ya. Waktu itu seingat aku cuma 2 minggu. Jadi akhirnya aku mencari cara, yaitu akhirnya aku nabung untuk bisa beli bukunya. Dan aku merasa wow, keren banget sih Ahmad Tohari penulis, dan sampai sekarang aku ngikutin semua tulisan-tulisan beliau. Wah, kamu udah baca semua? Luar biasa. Udah. Yang diterbitin bahkan diterbitin sama GPU, terus kan beberapa cerpennya Ahmad Tohari kan seringkali masuk harian Kompas tuh gitu. Nah, itu juga ya aku menyempatkan diri untuk baca tulisan beliau yang cerpen juga gitu. Terus ini satu, kalau ada teman-teman yang masih mau nanya boleh. Ini sih satu pertanyaan terakhir dari aku kali ya. Kamu sebagai orang yang suka meresensi buku, mungkin kamu juga rekomendasiin dong reviewer buku favorit kamu siapa? Yang mungkin sering menjadi acuan nih. Ini kayaknya dia tidak menulis di Goodreads, teman-teman. Dia aktifnya di blognya dia sendiri sama di Instagram, yaitu namanya Griselda. Akun Instagramnya @imgriss, I'm Gris. Di situ ntar kalau teman-teman buka Instagramnya, ntar akan link di bio-nya ada link yang menuju blognya dia. Nah, itu dia kalau bikin resensi itu oke, dan memang aku satu frekuensi sama dia untuk bacaan. Lalu kalau mau di Goodreads, namanya ada lagi satu namanya Daniel Dian Santosa. Dia itu kayaknya salah satu resensi. Dia kayaknya sering aku lihat di setiap buku deh aku. Betul. Dan dia yang paling berani ngasih ikan Natasha 1 bintang. Gila sih dia. Dia nggak takut dihujat. Itu kalau tapi dia memberikan 1 bintang itu bukan karena cuman kayak saya nggak suka, enggak, dia bener-bener bikin long form gitu loh, bener-bener panjang, ada analisisnya, dan itu yang bikin aku kayak gila sih. Dia bikinnya tulisan nggak sekedar curhat, tapi kayak seakan-akan bikin analisis. Mungkin kalau teman-teman yang kuliahnya sastra kali paham ya analisis tulisan itu kayak gimana gitu. Itu yang dilakukan oleh Daniel Dian. Lalu ada juga Raffi, aku lupa ininya dia, @RAAFIAND. Iya, Abdur Raffi Adrian itu. Coba sebentar, aku cari. Kalau nggak salah, RAAFIAN. Raffi gitu. RAAFIAND. Dia itu aktifnya menulis di blog. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti ngecek ke Instagramnya, terus cek aja blognya. Tulisan dia rapi dan terstruktur. Aku kayak, kalau boleh jujur, aku iri sama cara penulisnya Raffi, karena rapih banget gitu. Sedangkan kan kalau aku kan bener-bener
menggunakan emosi ya. Kalau bikin resensi aku emosional teman-teman, karena mostly adalah kayak seakan-akan curhat gitu loh. Nah, mungkin itu yang bisa jadi acuan buat teman-teman lainnya. Oke, berarti 3 tadi ya, Grace, terus Daniel itu di Goodreads sama Raffi ya di blog. Grace, kalau Raffi sebenarnya ada Instagramnya juga sih, tapi memang dia aktif nulis bukunya di blog. Kalau Grace tuh di blog aktif, di Instagram juga aktif banget. Iya, makanya. Siap-siap teracuni aja deh mulai kalau sama mereka. Oke, baiklah. Berarti tadi mungkin kalau bisa kita simpulin ya, tadi cara mau meresensi buku gitu. Mungkin pertama ya diendapin, siapa tahu abis baca dan kemudian setelah dipikirin lagi, mungkin pendapatnya akan berbeda, itu juga mungkin ya. Betul, betul. Gak apa-apa, dan itu gak masalah. Itu normal banget kok, gak apa-apa. Terus juga ikutin tadi 5W1H, tapi jangan lupa juga mencantumkan pendapat personal ya, karena namanya juga resensi buku ya. Ini kan review buku berdasarkan pendapat kita pribadi, jadi jangan sampai kita nggak masukin juga apa sih yang kita rasakan tentang si buku itu sendiri gitu. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Hesti buat ngobrol-ngobrolnya nih. Ini seru banget ngomongin buku, girang banget ngomongnya. Iya, ya gimana dong, udah suka banget kalau nggak sama buku dan membaca gitu ya pasti sangat bersemangat, dan aku juga semangat untuk meracuni teman-teman dalam membaca. Untuk teman-teman yang nanti yang nggak tahu mungkin akan follow aku setelah menonton ini, siap-siap ya, saya nggak nanggung kalau teman-teman teracuni. Betul. Oke, jadi ini teman-teman ya, mudah-mudahan sih tips yang tadi juga bisa dipraktekin langsung, karena kan memang Podcast Main Mata lagi membuat kompetisi podcast resensi buku. Ini lagi kebetulan kolaborasi sama Gramedia Pustaka Utama sama Goshen Suara Indonesia juga. Jadi review buku, resensi buku, dan nanti formatnya audio gitu. Nanti akan dirilis di podcast Main Mata yang akan membantu merilis ke akun podcast yang baru gitu. Jadi kalian nanti cukup kirimkan format audionya aja. Dan kalau misalnya mau ikutan, untuk caranya, untuk ketentuan, mekanisme berpartisipasi, terus hadiahnya apa, itu nanti bisa lihat langsung aja ke Instagramnya @potlakpodcast. Ada di situ semua. Oke, Hesti, makasih banget buat ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Selamat membaca lagi. Makasih juga buat teman-teman yang sudah ikutan. Jadi sampai jumpa lagi. Ini dalam beberapa hari ke depan masih bakalan ngobrol-ngobrol juga sama ada Bookstagrammer, sama juga ada teman-teman podcaster yang lain. Kita mau ngomongin tentang cara meresensi buku, mau ngomongin juga tentang nanti gimana sih meresensi buku dalam bentuk audio, dan masih banyak lagi. Jadi tungguin aja di Instagramnya Potlak Podcast kalau misalnya mau tahu nanti sesi-sesi selanjutnya apa aja. Makasih yang udah nonton ya. Dadah!